Halo semuanya, kembali lagi sama gue di sini akan mereview sebuah game. Salah satu game kesukaan gue, Backend Refacting, yang gue sendiri sudah bermain game ini sekitar 500 jaman tertulis di Steam. Game ini bernama Brawlhalla. Brawlhalla adalah game fighting free to play yang didevelop oleh Blue Mammoth Games dan dipublish oleh Ubisoft. Kalian bisa bermain game ini di PC, Android, Nintendo, dan banyak lagi platform. Game ini menggunakan sistem full crossplay yang artinya kalian bisa bermain dengan teman kalian yang berbeda platform atau device. Gameplay dari Brawlhalla itu sendiri yaitu kalian akan melawan musuh dengan bantuan senjata dan skill unik dari setiap karakter untuk mengurangi bar darah musuh hingga membuat musuh terlempar keluar dari map. Mungkin jika kalian pernah bermain Super Smash Bros akan familiar dengan cara bermain ini karena Brawlhalla memiliki cara bermain yang mirip dengan Super Smash Bros. Jadi kalian para pemain Super Smash akan lebih mudah untuk mengenali cara bermain game ini. Untuk mekanik lebih dalam mungkin gue akan jelasin setelah review ini. So stay tuned. Nah, Brawlhalla memiliki berbagai macam mode bermain yang bisa kalian mainkan. Dan di setiap mode akan ada sesuatu yang berbeda, seperti contohnya Free for All, yang mana 4 pemain akan saling bertarung untuk memperoleh poin. Atau mode 2v2 yang mana kalian akan bertim 2 orang, atau juga kalian bisa beradu mekanik di ranked 1v1, yang akan memperoleh elo sebagai hadiah untuk menaikkan pangkatmu di game Brawlhalla. Elo ini sendiri akan dibuat untuk seleksi turnamen e-sport jika kalian berniat bermain kompetitif. Untuk visual di dalam game Brawlhalla, game ini menyusung game 2D side-scrolling dengan style vektor yang memiliki karakter desain sedikit kartunis. Gue emang paling suka visual dan art style di game ini. Tak hanya itu, movement di game ini terlihat mulus dan detail. Dan dari segi lore, walaupun tidak ditonjolkan karena mungkin lebih fokus di gameplaynya, lore di Brawlhalla sangat menarik untuk dilihat dan immerse ke dalamnya. Tapi sayangnya game ini punya satu masalah, yaitu di ping dan jaringan, yang membuat experience kalian bermain game ini jadi menurun. Kekurangan lainnya mungkin dari segi ketoksikan game ini. Satu hal yang gue bingung dari developernya nih, dari semua game yang pernah gue mainin, Brawlhalla merupakan game yang malah nge-embrace ketoksikannya dengan ditambahkannya fitur taunts dan emoji yang terlihat mengejek lawan saat bermain. Tapi game Brawlhalla memang punya mekanik yang banyak dan sedikit susah untuk pemain baru memainkannya, yang membuat banyak komplain dari pemain newbie tentang player yang hanya bisa spam move, mudah tapi overpower. Mungkin itu juga yang membuat taunts dan emoji memiliki rasa tersendiri saat kalian memakainya untuk memperlihatkan kehebatanmu dalam bermain. Itu juga salah satu alasan kenapa gua masih main game ini walaupun sudah berkali-kali uninstall karena ketoksikannya, atau mungkin sekedar marah dengan ping jaringan game ini. Gue selalu menemukan diri gue kembali main nih game, mungkin emang sifat gue yang gak mau kalah. Untuk lebih detailnya mungkin habis ini akan diperlihatkan sebuah gameplay saat gue bermain game ini. Untuk sekarang kita akhiri dulu reviewnya, so enjoy the game. Oke, sebelum kita masuk ke dalam gameplaynya, mungkin gue akan jelasin beberapa mekanik yang ada di dalam game Brawlhalla ini. Tapi sebelum itu, gue akan kasih tahu beberapa tips ke kalian di setting Brawlhalla ini. Jadi ada beberapa setting yang gue saranin untuk diaktifkan. Kalau kalian hover mouse kalian ke option, lalu kalian tekan preference. Nah, nanti di situ ada player names HUD plus only you. Itu kalian cari yang HUD plus only you ini. Kalian tinggal cari aja. Nah, kalau misalnya sudah dapat, ya yang itu aja. Ini gunanya untuk saat di dalam gameplaynya, kalian itu ada di atas playernya itu ada tulisan nama kamu. Jadi kalian tidak bingung player kalian yang mana. Lalu juga ada background option, blur background height. Ini bagus untuk supaya laptop kalian yang agak sedikit nge-lag untuk bermain Brawlhalla ini, untuk backgroundnya diturunin aja. Dan mungkin kamera mode ini senyamannya kalian aja. Kalau gua di sini dipakai fixed, yang artinya kameranya nggak bakal gerak. Tapi untuk review sekarang kita pakai aja yang default, oke? Jadi kita langsung aja keluar, lalu kita masuk ke offline play, ke training room. Nah, di sini ada beberapa legends yang bisa kalian pilih, dan di setiap legend memiliki senjatanya yang unik masing-masing. Ini pasti berbeda ya. Misal contoh di sini ada Wushang yang senjatanya kalau kalian dilihat di samping namanya itu ada logo senjata. Di situ dia pakai gepuk atau gauntlets dan spear. Lalu kita sebelahnya dia pakai gepuk dan sword. Jadi kombinasinya berbeda. Kita langsung aja masuk ke dalam gameplaynya supaya video ini nggak terlalu lama. Kita pakai Val. Oke, lalu kita pilih map. Kalau
Gua sukanya itu map buat latihan itu Demon Island karena rata aja gitu. Oke, langsung kita mako di sini. Nah, di sini training room. Pertama kali kalian masuk ke gameplaynya, kalian itu pasti lihat ada musuh nih di depan mako. Lalu ada beberapa pedang yang jatuh dari langit. Nah, pedang ini adalah senjata unik kalian yang tadi. Kalau yang Val tadi kalau nggak salah gauntlet sama pedang ya. Jadi kalau kalian ambil, nah ini pedang. Kalau kalian buang, lalu kalian ambil yang lain, ini jadi gauntletnya, kepuknya. Nah, selain pedang yang jatuh dari langit juga ada beberapa gadget. Contohnya itu ada, sorry. Nah ini, contohnya adalah bom. Nah, bom ini kalau dilempar akan meledak. Nah, juga ada pressure mine. Ini kalau kalian lempar itu akan stay di tanah, tapi fungsinya mirip kayak bom. Kalau kalian dekatkan, kalian akan meledak. Lalu di sini ada spike. Ini gadget yang nggak bisa hilang selagi kalian memakainya. Jadi nggak bakal hilang kalau kalian lempar, masih ada itu. Kecuali kalau kalian buang, atau itu akan menghilang dengan sendirinya. Lalu ada juga sidekick summoner, yaitu trompet. Ini yang paling beda. Ini kalau kalian tiup akan mengeluarkan bantuan yang mendamage musuh dan mengeluarkan pedang senjata kalian. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam move list yang ada di dalam game Brawlhalla ini. Untuk lebih gampangnya, gue akan bagi move ini jadi 3, like attack, signature attack, lalu utility. Jadi kita masuk aja langsung ke like attack. Like attack ini juga akan dibagi menjadi 2, yaitu di tanah dan di udara. Like attack itu serangan ringan, jadi serangan yang recovery-nya cepat atau frame-nya itu cepat. Jadi kalau kalian lihat ini di tanah ya, kita coba aja yang di tanah dulu. Ada netral, akan seperti itu. Ada juga down atau bawah. Jadi kalian tekan move bawah lalu tekan like attack. Biasa like attack itu defaultnya di keyboard J. Gue juga pakai J di sini. Jadi nah gitu. Lalu ada juga side attack, like attack ya gitu. Nah itu yang ada di ground. Nah di udara juga beda lagi. Di udara ada yang netral, nih di udara seperti nangkap gitu. Lalu ada yang side, ada juga yang bawah. Kalian tinggal tekan move kalian, kayak move samping, move bawah, lalu tekan move kalian yang attack itu. Jadi itu untuk like attack. Kita langsung aja masuk ke signature attack. Kalau di signature attack ini setiap hero yang ada di sini itu mempunyai signature attack yang berbeda-beda, jadi unik gitulah. Jadi ini semacam kalau gue bilangnya biasa ulti ya. Jadi kalau defaultnya itu Dika, sama seperti yang ada di like attack, ada di versi darat, ada juga di versi udara. Tapi yang di versi darat itu ada 3, yang di versi udara cuma ada 2. Kalau yang di versi darat sama, ada side, itu side. Lalu ada yang netral tuh, terus ada yang bawah. Nah gitu. Lalu kalau yang di udara itu ada recovery, ada ground pound. Cuman 2 doang. Jadi recovery itu kalau atas signature, kalau ground pound itu kalau bawah signature. Nggak ada yang samping signature. Itu akan masuknya ke recovery nantinya. Oke, kita langsung ke utility. Di utility itu ada pertama mungkin pick up and throw item. Pick up and throw item biasa di keyboard defaultnya itu H, tapi gue di sini settingnya I, senyamannya aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya di throw item itu kalian melempar senjatanya, nah hitboxnya itu jalan menuju sesuai senjatanya kemana. Jadi kalau ini ke atas gitu, nah thrownya juga bisa kemana aja ya, bisa juga diagonal ke bawah, diagonal ke atas. Nah itu diagonal di atas. Nah jadi kalian lempar-lempar aja sudah cukup. Itu salah satu utility-nya, yaitu keunikan di dalam gamenya. Lalu ada juga dash. Jika kalian tekan tombol defaultnya itu L ya. Jadi kalau kalian tekan L sambil tekan move samping, nah itu akan ada kayak lari cepat gitu. Nah ada dash, juga ada back dash ya. Jadi kalau ke belakang kalian akan lakukan back dash. Nah tapi kalau kalian nggak neken move kalian sama sekali, jadi cuman L doang kalau kalian tekan, nah itu akan jadi dodge, yang artinya kalian menghindari serangan musuh. Kalau yang ini biasa gue bilangnya spot dodge.
Nah, kalau di atas, kalau di udara, ini gravity cancel. Sesuai namanya gravity cancel, berarti kita nge-cancel gravity kita untuk turun ke bawah. Kenapa berbeda namanya? Karena gravity cancel ini bisa untuk digabungkan dengan move lainnya. Yang seharusnya nggak bisa dilakukan di udara. Jadi move ground, move yang ada di tanah, kita lakukan ada di udara. Bawah. Sorry. Nah, itu kan punyanya move bawah tuh. Padahal kalau bawah di sini gini. Nah, jadi gravity cancel itu salah satu sistem advance yang ada di Brawlhalla ini. Nah, jadi kalian bisa lakukan ground move tapi di udara. Itu semua move ya. Jadi kalian juga bisa yang ulti di udara. Nah, itu bagusnya. Apalagi ya? Mungkin sisanya adalah advance, tapi ini glimpse aja. Kalau M dodge atau chase dodge itu kalau kalian habis lihat orang terus kalian tekan dash, itu akan jadi kayak dash tapi sekalian dodge juga. Jadi barengan dodge dan dash. Nih. Ditandai dengan kayak dia itu masuk ke dalam angin gitu kelihatannya. Tuh, ya kan? Jadi dia itu ngedash tapi juga itu masuk dodge. Jadi kalian nggak bisa ngehit dia. Sudah, sepertinya itu aja semua mekanik yang ada di dalam Brawlhalla. Mungkin kalau misalnya kurang, kalian bisa lihat di video-video YouTube. Ada banyak yang menjelaskan move-nya lebih rinci, tapi gue di sini kasih glimpse aja. Jadi kita langsung aja masuk ke gameplaynya. Jadi see ya. Oh shit, here we go again. Yeah, boy. Oh hell no! No! No, don't do it! No! No, don't do it! No! 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 Don't do it! It's time to stop. Wee! Wee! Bruh. Oh my god! No! 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 I'm dying! Help me! Easy! Oke, kita sekarang masuk ke gameplay. Di Brawlhalla ini ada beberapa UI yang kalian bisa tekan. Ada play, ini kalian bisa play free for all, strike out 1v1, friendly 2v2, eksperimental 1v1. Nanti ini kita mainkan satu persatu. Terus juga di sini ada ranked. Sebenarnya sama aja ini kayak yang di sebelah, cuman kalau ranked ini kalau kalian pingin langsung kompetitif. Sama terakhir di sini ada custom game room. Ini kalian bisa buat room kalian sendiri. Dan terakhir Brawl of the Week. Ini event di setiap minggu Brawlhalla itu ada mode-mode yang spesial dan berbeda dari mode yang biasanya. Kita coba masuk dulu. Play. Kita coba dulu yang free for all. Nah, sebenarnya nanti kalau kalian masuk ke free for all itu di sini banyak yang terkunci. Kalau kalian banyak-banyak main, kalian juga bisa nge-unlock karakter-karakter kayak gue di sini. Ini sudah kebuka semua, jadi free untuk main mode apapun. Jadi setiap karakter di sini kan ada senjata yang unik per karakter masing-masing, ada 2. Kalau contohnya Wusang ini ada Gauntlet sama Spear. Nah, kalau di orang lain ada juga Gauntlet sama Hammer di sini. Kalau kalian mau lihat list-list senjatanya, list-list karakternya, kalian bisa lihat di wiki fandomnya si Brawlhalla. Kita coba main dulu aja.
kita coba main Wusang. Terus untuk game mechanics mungkin di awal sudah dikasih tahu, nanti gua tambahin mungkin. Jadi enaknya Brawlhalla itu di setiap sebelum matchmaking itu dikasih apa ya, sebuah permainan singkat ya, supaya playernya nggak bosen buat nunggu matchmakingnya yang lama. Ini Fear for All ya. Fear for All itu yang membuat dia beda itu dia kamu di sini lawan semua orang, jadi satu lawan semua orang. Nah ini ambil ini dulu. Sip, dapat. Nah bentar, ini nge-spam nih. Nggak mati cuma. Mau ngapain? Nah. Jadi kalau di free for all itu kalian itu nyari skor kill terbanyak. Jadi kalau kalian nggak kill dapat 2 poin. Kalau kalian mati kurang 1 poin. Tapi kalau kalian bunuh diri itu kurang 3 poin. Jadi ada penalti di sini. Ayo mau ngapain? Kita main helikopter. Helikopter. Hampir mati. Ya, oke, gue ambil helikopter. Lu. Cepet banget. Masih bertahan, Bung. Apaan sih ini anak? Ya, udah KO. Posisi gue sekarang ada di 2. Oh ya ini. Kena please. Nah. Ngomong ini. Keyboardnya orang gue pakai buat main. Rusak nih. Ini latensinya agak lama ya. Nah itu nge-lag kan parah emang. Brawlhalla itu kelemahannya itu guys, sebagus apapun loh kalian laptopnya, servernya Brawlhalla emang jelek banget itu kan ya. Anjir, bisa. Aduh, nge-lag. Untung gue udah terbiasa sama di Brawlhalla. Namanya main, gue disini main Brawlhalla sekitar 500 jam apa. Ya kita kalah guys. Parah sih. Iya. Bentar. Coba kita mode yang lain. Nah itu tadi Gauntlet sama Spiritual. Di sini kalian ada setting sama preference. Di sini ada player names. Kalian nyalain aja yang HUD sama Only You. Ini supaya kalian bisa lihat karakter kalian itu sebenarnya kemana sih. Ini kan geraknya cepet ya. Oke, kita coba strike out 1v1. Nah di sini strike out 1v1 itu kalian pilih 3 karakter yang nanti setiap kalian mati akan mengubah karakter yang ke berikutnya. Kalau strike out 1v1 ini lebih ke adu mekanik sih. Kita coba pilih Wusang lagi, terus Lord Frax sama Orion. Kalau Lord Frax itu tadi lance sama tembak. Kalau misalnya Orion itu lance sama spear. Kita coba. Ini yang gua pilih karakter-karakter kesukaan gue ya. Nah banget kalau di Brawlhalla itu matchmakingnya dikasih pemainnya dikasih sebuah match simple gitu buat supaya nggak bosen. Oke, kita coba lawan kita Tom pakai skin.
Oh. Dapet tuh. Ih, menang. Oke, ambil senjata dulu. Si. Dapat. Main, ayo. Ya, helikopter. Cuy, menang nih, pakai ujang doang. Gak ada karakter gua. Tuh, kalau kalian lihat musuhnya itu ganti karakter. Cuy, skin doang yang bagus, skinnya nggak ada. Ngelek cuy. Nggak bisa masuk. Oke, kita ganti karakter sekarang. Lord Flux. Ini. Enak banget. Dapet dong, nice. Emang pro player itu beda. GG, dia kasih emote. Nah, di sini ada fitur emote kalau kalian mau respect opponent langsung gini aja. Nice one. Beda. Kita coba mode yang lainnya. Ini ada friendly to V2. Ini agak beda sama yang lain. Jadi di sini kalian punya teman buat main sesama tim. Musuh juga setim. Bagusnya di mode ini, gue paling suka mode ini karena terkadang ada beberapa kebetulan kalian bisa membuat tim combo namanya. Jadi setelah kalian nge-combo, kombonya itu dilanjutin sama timmu sendiri. Nah, kita coba pakai Artemis. Jadi enaknya di sini itu kalian bisa dapat teman yang jago, tapi juga nggak enaknya kalian bisa dapat temen yang AFK malah, kan menjadi 2 lawan 1. Ya, semoga aja nggak dapat temen AFK. Ini input latensinya keyboardnya agak kurang sih. Kita biasakan dulu. Oke, teman gua di sini Zariel, yang namanya C sama 2 Orion musuhnya. Yang punya yang karakter gua yang ada namanya di atas ya. Kurang sih. Oh ya, sama ada beberapa yang dikesalkan sama player Brawlhalla di game. Aduh, inputnya loh. Ada beberapa sistem di Brawlhalla yang player itu agak benci, itu spam. Jadi di Brawlhalla ini kan kalau di movie yang gue jelasin di awal itu kan ada yang versi lag attack sama signature attack. Yang mana kalau lag attack itu serangan enteng yang bisa buat combo, sama lag attack itu kayak skill, kalau gampangnya skill ulti lah. Nah, orang-orang itu kebanyakan pakai skillnya itu di abuse gitu, dipakai terus menerus. Dapat nih. Nge-lag cuy. Gak apa-apa, kita masih bisa menang. Kita masih menang. Ayo, bisa. Udah. Enggak, emang latency masuk ininya loh, masuk rewardnya loh agak kurang.
Sedetik ya? Gede. Ya iku aku iso banyak aksi itu ya karena nggak apa predict the future. Ya udahlah. Play. Kita coba terakhir ini experimental 1v1. Sebenarnya nih experimental 1v1 itu kalian cuman kayak rasanya itu adu mekanik. Cuman kalau di eksperimental ini itu kebanyakan update-update di Brawlhalla itu pasti ditaruh di eksperimental 1v1. Ini jadi kayak untuk orang nyoba-nyoba fitur-fitur barunya. Kalau bagus dimasukin ke dalam gamenya, kalau nggak bagus ya udah tinggal dibuang aja. Mending daripada ini langsung ke ranked aja. Nah ini ranked 1v1 itu sama kayak yang tes yang tadi, yang eksperimental 1v1. Cara mainnya sama, cuman kayak adu mekanik. Cuman bedanya kalau ranked ini kalian bisa bermain kompetitif untuk naikin elo rating. Jadi kita coba masuk, kita pakai tenis. Oke, bentar. Satu detik cuy, latensinya parah. Bisa. Kita tinggal predict the future. Lawan kita 218 Zariel ini. Kayaknya lag-nya juga berpengaruh besar deh ke ini. Gitu kan? Ini salah satu kekurangan Brawlhalla ya. Ini game kompetitif nih. Tapi internetnya optimasinya elek banget anjir. Kan? Apa coba? Tiba-tiba teleport tuh. Internetnya. Jangan gitu tuh. Udah, tiba-tiba aku yang kaget. Ya, dia mati karena itu bapak jangan mati juga dong. Sebenarnya tinggal ngebiasain sendiri sih. Kalau misalnya udah terbiasa sama lag-nya itu kadang separah apapun internetnya masih bisa. Ya ini mah nggak bisa cuy. Lag-nya terlalu parah. Udahlah, kita cuman mau kasih tahu gameplaynya dong. Ini ya salah satu kelemahan ya dari Brawlhalla. Gamenya kan game fighting kompetitif nih, tapi lag-nya itu servernya masih belum diperbaiki sama si Brawlhalla yang developernya Ubisoft. Mungkin karena juga salah satu faktornya itu easy anti cheat. Mungkin bagusnya easy anti cheat emang bikin orang-orang yang nge-cheat itu nggak bisa main gamenya. Cuman masalahnya itu ya ngambil data servernya itu yang agak kurang. Oke. Ini terakhir kita coba Brawl of the Week. Ini kayak event-event yang ada di Brawlhalla yang beda banget sama game awalnya. Kita coba dulu pakai karakter yang beda dah. Apa ya? Jangan ding. Apa ya? Ini aja. Dusk. Oke. Bagus banget ini ngomong-ngomong, sebelum matchmaking itu kalian bisa atur antara kayak main sama bot gini atau kalian bisa training mode yang mana botnya itu diem doang kok. Di situ kalian bisa latihan combo-combo untuk sebelum awal pertandingan. Wih, ini mana ya? Musuhnya lama sih ini. Teman kita Ezio Fate Mirage. Oh ya, ini Brawl of the Week ya, beda gameplaynya harusnya, dan mapnya itu harusnya unik. Oh ya, ini Brawl of the Week itu kalian yang ini ya, jadi game mode-nya itu kalian main gantian sama teman kalian. Kalau teman kalian mati, kalian yang main. Berlaku juga sama musuh ya, jadi musuhnya kalau temannya mati, temannya yang satu main. Ini lumayan sih eventnya, seru, nice. Tapi nggak enaknya ini event kalau teman kalian main persempurna gitu, nggak ada yang mati ya kalian nggak sempat main. Aduh, lag-nya tuh parah sih.
Ya bisa ya. Aku mau main. Matilah. Ya mati. Oke. Oke, waktunya kita main. Pasti langsung mati. Ngeleknya. Ente. Ini apa yang terjadi? Yap. Kalian bisa lihat di pojok tuh, koneksi internetnya merah. Ngelek. Udah nggak apa-apa. Kita cuman ngasih tahu gameplay yang ada di Brawlhalla. Untuk internet ya pakai internet kalian aja sendiri. Bagus. Wih, di emote. Oh ya, di sini ada fitur emote yang mana kalian itu bisa ngecek musuhmu pakai emote, bisa ngurangin mentalnya musuh juga yang lainnya. Tapi ini nggak tahu ya kenapa Ubisoft malah nge-embrace ketoksikan gamenya, bukannya malah diperbaiki ya. Biasa banyak game yang malah diperbaiki toksiknya, ini malah di-embrace toksiknya. Kan jadi banyak player yang akhirnya uninstall karena aduh parah ngelagnya loh. Ya bisa ya. Ya. Biasakan diri kalian guys. Ini emang kalau jaringan merah itu. Nggak bisa. Kemana-mana sih. Nice ya. Kita coba bunuh nih orang. Apa coba? Ya kita tinggal percayakan pada Ezio buat nge-carry kita. Ya harus. Ngelagnya udahlah. Ya intinya itu seputar gameplay yang ada di Brawlhalla. Mungkin kalian bisa cari fitur-fitur yang lainnya kayak di sini inventory. Kalian bisa customize beberapa aksesoris yang bisa kalian dapatkan di Battle Pass. Nah Battle Pass ini sama kayak battle pass yang ada di game-game lainnya, kalian menyelesaikan misi dapat poin, nanti battle passnya progress. Ada battle pass yang free, ada juga battle pass yang bayar. Nah ini bisa kalian dapat kosmetik, aksesoris juga bisa dipakai buat di karakter kalian. Contohnya itu kayak avatar kalian bisa dipakai, yang nge-carry kalian itu apa gitu, terus frame-nya apa ya seperti biasa. Lalu ada juga misi-misi yang cuma dapat duit. Ada juga teman-teman kalian, ada clan di sini, kalian bisa buat clan. Terus ada replay. Nah replay ini kalau misalnya kalian suka replay yang kalian dapatkan saat bermain, itu kalian tinggal rekam aja pakai Bandicam atau OBS buat nge-save itu replay. Sisanya kayak offline play di sini kalau kalian mau bermain offline. Kalau di tutorial gameplaynya mungkin ada training, nanti gua ajarin cara mekanik di dalam gamenya. Lalu ada juga Mid Legends. Nah yang di sini tuh kalian bisa lihat karir, yaitu stat kalian saat bermain ini Legends. Dan yang paling penting itu lore. Nah di Brawlhalla ini ada sebenarnya lore, cuman agak kurang di embrace di bagian lore-nya. Mungkin karena developernya lebih milih untuk nge-embrace bagian kompetitifnya. Nah di bagian lore ini juga berhubungan sama gimana cara nyelesain misi yang ada di Battle Pass. Seperti contoh kalian harus menang dengan hero yang ada di daerah sini. Nah hero yang ada di daerah sini kalian bisa lihat di lore-nya. Nah terakhir store ini untuk kalian kalau punya duit bisa beli kosmetik di sini, atau kalau kalian mau beli legends, lengkapin legends juga bisa di sini. Caranya dengan uang. Nah uang bisa didapatkan dengan level up ataupun dengan menyelesaikan misi. Ya untuk semuanya sepertinya itu. Sisanya kalian bisa coba explore sendiri. Mungkin itu aja untuk sekarang. Terima kasih sudah menonton, and see ya. Selesai.
Pakai earphone. Nice. Pakai earphone tuh nggak pakai earphone. God dang it.